Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 23650040. Di sini saya akan mereview materi ke-6 dengan judul Mekanisme Pembuktian Perkara Cybercrime pada mata kuliah Cybercrime dan Cyberlaw. Baik, langsung saja. Pertama, di sini ada capaian pembelajaran. 1. Memahami sistem pembuktian pidana di Indonesia. Kedua, menganalisis perbedaan alat bukti konvensional versus elektronik. Ketiga, mengidentifikasi persyaratan material alat bukti elektronik. Dan keempat, mengevaluasi tentang pembuktian perkara cybercrime. Selanjutnya, internet manfaat besar, risiko juga besar. Materi diawali dengan gambaran bahwa internet merupakan pandangan bermata dua. Di satu sisi, internet mempermudah aktivitas manusia seperti bisnis online, komunikasi lintas negara, dan pertukaran informasi secara cepat. Namun, di sisi lain, kemudahan ini juga dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan cyber yang bersifat antisosial. Kemudahan ini juga dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan cyber yang bersifat antisosial dan lintas negara. Peningkatan kejahatan elektronik yang berskala global menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya bisa lagi hanya bergantung pada pendekatan konvensional. Selanjutnya, UU ITE sebagai payung hukum. Materi penegasan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana cyber. Selain itu, UU ITE juga dipengaruhi oleh instrumen internasional seperti UNCITRAL, Model Law, dan Convention on Cybercrime yang menunjukkan bahwa pengaturan hukum cyber bersifat global dan saling berkaitan antar negara. Selanjutnya, ketergantungan komputer dan implikasinya. Di era modern, ketergantungan manusia terhadap komputer dan teknologi informasi semakin tinggi. Informasi kini disimpan dan dikirim dalam bentuk digital dengan kualitas tinggi, mulai dari email hingga video call. Implikasi hukumnya adalah munculnya tantangan pembuktian karena informasi digital tidak berwujud fisik, mudah disalin, dan sangat bergantung pada sistem elektronik yang digunakan. Selanjutnya, problem pembuktian informasi digital. Materi menjelaskan beberapa permasalahan utama dalam pembuktian digital, antara lain data yang mudah diubah, identitas pelaku yang disamarkan, lokasi pelaku yang tidak pasti, serta sulitnya memastikan keaslian data. Karakteristik ini membuktikan elektronik menjadi rapuh hingga membutuhkan penanganan khusus agar tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selanjutnya, pembuktian dalam peradilan pidana. Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran material warhead, yaitu kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Dalam konteks cybercrime, hakim harus diyakinkan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa sebagai pelakunya. Berdasarkan alat bukti yang sah dan dapat dipercaya, pertemuan keempat utuh. Sistem pembuktian Indonesia menganut negatif Wattelis Stelsel sebagaimana diatur dalam pasal 83 KUHP yang mensyaratkan dua hal: adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim yang bersumber dari alat bukti tersebut. Selanjutnya, kedudukan alat bukti elektronik. KUHP awalnya hanya mengenal alat bukti konvensional seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Namun, perkembangan teknologi mendorong lahirnya pengakuan terhadap alat bukti elektronik. Pasal 5 UU ITE menegaskan bahwa informasi atau dokumen elektronik, termasuk hal cetaknya, merupakan alat bukti hukum yang sah, dengan catatan memenuhi persyaratan tertentu dan menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan UU ITE. Selanjutnya, persyaratan material alat bukti elektronik. Materi menjelaskan bahwa alat bukti elektronik harus memenuhi persyaratan material seperti andal, aman, dapat ditampilkan kembali secara utuh, menjaga keutuhan dan kuantitika data, serta dapat mempertanggungjawabkan. Persyaratan ini penting untuk memastikan bahwa bukti elektronik tidak mengalami manipulasi dan benar-benar mencerminkan kejadian yang sebenarnya. Selanjutnya, peran digital forensik. Digital forensik dipaparkan sebagai ilmu yang sangat krusial dalam pembuktian cybercrime. Karena bukti digital bersifat mudah rusak dan mudah diubah, diperlukan prosedur khusus mulai dari pengumpulan, preservasi, analisis, hingga presentasi bukti di persidangan. Kesalahan dalam satu tahap saja dapat menyebabkan bukti menjadi tidak sah atau kesimpulan yang dihasilkan menjadi keliru. Selanjutnya,
studi kasus, dan simulasi. Materi ini juga dilengkapi dengan studi kasus pembuktian email ancaman yang menunjukkan bagaimana metadata, log server, dan analisis header email dapat digunakan untuk mengungkap identitas pelaku. Selain itu, terdapat simulasi pengumpulan bukti digital untuk melatih pemahaman praktis mahasiswa mengenal chain of custody, teknik preskripsi, dan analisis awal bukti elektronika. Baik, itulah review dari materi ke-6 saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.